Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farlisia Sanjiri Mulia Saragi dengan nomor NPM 2205272 dan mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi SWOT, analisis relasi SWOT dan CSF serta BSG. Baiklah, yang pertama itu ada SWOT ataupun lebih dikenal sebagai strength ataupun kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats ataupun ancaman. Adapun analisa SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk bisnis ataupun proyek-proyek tertentu dan digunakan oleh organisasi dari bisnis kecil nirlaba hingga perusahaan besar. Analisis SWOT juga sangat diperlukan untuk berbagai tujuan pribadi dan juga profesional. Tujuan analisa SWOT, adapun tujuannya itu tujuan utama dari analisa SWOT adalah untuk meningkatkan kesadaran akan faktor-faktor yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis atau menetapkan strategi bisnis. Untuk melakukan ini, maka diperlukanlah lingkungan internal dan eksternal serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan keputusan. Adapun poin berikutnya itu tentang manfaat analisa SWOT. Manfaat analisa SWOT itu yang pertama, ubah kelemahan menjadi kekuatan. Yang kedua, dapat meminimalisir kerugian yang kemungkinan terjadi. Yang ketiga, lebih memahami ancaman dan peluang eksternal. Yang berikutnya ada poin langkah-langkah dalam melakukan SWOT. Langkah yang pertama itu tentukan tujuan analisa SWOT. Yang kedua, teliti bisnis, industri dan pasar. Yang ketiga, buat daftar kelemahan bisnis. Yang keempat itu buat daftar peluang profesional bisnis. Berikutnya, buat daftar potensi ancaman terhadap bisnis dan tetapkan prioritas dari SWOT tersebut. Poin berikutnya itu ada faktor analisis SWOT. Faktor analisis SWOT ini terbagi atas dua hal. Yang pertama internal dan yang kedua itu eksternal. Dalam internal itu mencakup contoh yang pertama itu ada sumber keuangan, sumber daya alam dan kemampuan, dan produk. Jika di eksternal itu contohnya itu yang pertama inovasi dan perubahan teknologi, kompetisi, tren ekonomi, kebijakan dan undang-undang pemerintah, dan yang berikutnya keputusan hukum dan tren sosial. Masuk ke materi berikutnya itu analisis relasi SWOT dan CSF. Baiklah, CSF itu lebih sering dikatakan yaitu critical success factor ataupun faktor-faktor yang menyebabkan suatu keberhasilan. Maka apa kaitannya dengan SWOT? Jika dilihat kaitannya dengan SWOT yaitu bahwasanya CSF itu bersifat internal dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Otomatis CSF itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan ataupun kelemahan perusahaan. Maka faktor-faktor lainnya juga dapat digunakan seperti faktor krisis perusahaan ataupun tentang isu-isu tentang kualitas produk yang dihasilkan, layanan kepada pelanggan, harga produk yang dipasarkan, sumber daya perusahaan, teknologi yang digunakan, dan faktor kritis lainnya seperti alokasi perusahaan. Sebagai contohnya itu apabila suatu perusahaan retail seperti PT misalkan Hypermart menjual barang yang dengan kualitas tinggi dengan harga yang bersaing dan strategi one stopping, sedangkan perusahaan lain menjadi pesaingnya tidak melakukan, maka faktor ini menjadi kekuatan, sebaliknya akan menjadi kelemahan. Jadi secara umum faktor yang perlu dicermati adalah berkaitan dengan kualitas produk, harga produk, layanan pelanggan, sarana dan prasarana pendukung. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya itu ada BSG ataupun lebih dikenal sebagai balance scorecard. Balance scorecard ataupun BSC ini merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan sebuah perusahaan atau biasa disebut sebagai strategi manajemen. Namun berbeda dengan strategi manajemen pada umumnya yang lebih cenderung memiliki konsep yang sederhana. Namun metode balance scorecard ini ataupun BSC ini
lebih menggunakan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan yang lebih integratif dan mengubah misi dan strategi organisasi menjadi tujuan yang lebih integratif ataupun yang terwujud. Tidak hanya menetapkan ukuran finansial, namun metode balance score juga atau BSC juga dapat menentukan ukuran non finansial seperti pada sektor pelayanan publik dan lain-lainnya. Pada organisasi sektor publik, BSC dapat digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja organisasi pada perspektif internal. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan materi saya pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun pembahasan materi, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.